Yang tahu saya ajak nyanyi sama-sama. Waktu saya di rumah sakit terpapar COVID-19 16 hari, lagu ini tiap hari saya naikkan di hadapan Tuhan, sekalipun badan demam, batuk keras, mulut tiada rasa, diare-diare, lalu dapat nafas bantuan dan sebagainya. Di hati saya nyanyi lagu ini. Terus bahkan terus tiap hari udah keluar rumah sakit sembuh dari COVID, saya bawa terus nyanyi lagu ini. Bahkan sampai malam ini. Sebenarnya malam ini hari khusus buat saya Pak Jarot, tapi ya saya rahasiakan aja apa itu gitu ya. Saya naikkan lagu ini sebagai ucapan syukur saya buat segala kebaikan Tuhan. Saya dapat bonus, saya diizinkan boleh masih hidup. Saya tahu karena saya harus menghasilkan banyak buah bagi kepentingan kerajaan Allah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered all. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, and all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. The goodness of God. Blessed be the name of the Lord, Almighty God. Jesus Christ, the Son of living God. Silakan Pak Tony. Ya, kita mau berdoa.
Tapi sebelum berdoa, kita arahkan tangan dulu ke tempatnya Pak Roni Daud Simeon, karena dia ulang tahun hari ini. Ini ribuan orang yang nonton juga mau berkati Pak Roni Daud. Bapak, hari ini berkati Pak Roni Daud Simeon di ulang tahun pada hari ini, biar umur panjang yang daripada Tuhan, kekayaan dan kehormatan yang daripadamu melimpah dalam kehidupannya. Apapun yang dikerjakan oleh anakmu, engkau jadikan berhasil. Dan apa yang dikerjakannya, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan berkati juga apa yang kami akan lakukan sepanjang malam ini, lewat acara Father and Son yang ketiga, pengurapan Tuhan turun buat semua yang berbicara, bahkan semua yang mendengar, kami boleh mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tony untuk doanya, Pak Roni untuk pujiannya, dan minggu lalu Pak Timotius Arifin yang ulang tahun, dan sekarang Pak Roni Daud. Haleluya. Lengkap ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang kita tulis bersama-sama, yaitu Father and Son. Di sini yang ikut menulis buku ini ada Pak Tony Mulya, ada Pak Roni Daud, Pak Roni Daud dan Pak Timotius Arifin mengenai fathership and sonship ada di buku ini. Lalu Pak Andreas Nawawi, Pak Daniel Panji, dan masih banyak teman yang lain sebenarnya, tapi semua yang berkontribusi di buku ini sudah saya hubungi, tapi ya tidak semuanya bisa hadir. Ya, Yehuda juga termasuk ikut menulis, dan terima kasih bisa hadir bersama-sama. Nah, malam hari ini yang nanti akan saya ajak berbincang-bincang dari sisi kontributor bukunya adalah Yehuda So dan Pak Timotius Subekti, pendek ya. Nah, setelah itu kita akan buka tanya jawab. Kali ini untuk semua peserta Zoom bisa bertanya, termasuk pertanyaan dari sesi yang pertama sebenarnya. Pertama bukan yang COVID, tapi pertama yang Father and Son. Nanti pertanyaannya ditulis di chatting aja, nanti biar saya bacakan, dan dari pertanyaan itu saya akan arahkan ke siapa yang kayaknya cocok untuk menjawab. Ya. Nah, yang menjawab tentunya semua juga yang berkontribusi di dalam menulis buku ini, ya, termasuk Pak Tony Mulya dan Pak Roni Daud. Nah, sebelumnya justru saya mengundang teman sahabat kita juga di komunitas KIB, Keluarga Indonesia Bahagia, tidak ikut menulis buku, tapi saya pandang perlu melengkapi bahasan kita dari sisi justru sekuler, dari sisi ilmu behavior science, ilmu perilaku, ya, yaitu Pak Bambang Sumanjaya dari Direktur Family Discovery. Nah, Pak Bambang bisa perkenalkan lebih lanjut nanti lembaga apa yang dipimpin, apa yang ditangani, lalu silahkan Pak sampaikan mengenai pentingnya figur ayah di dalam perilaku menurut behavior science. Ya, silakan Pak Bambang, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Jarod, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, sahabat dan kekasih Tuhan. Thank you buat Pak Jarod, saya dikasih kesempatan untuk bersama-sama malam hari ini belajar tentang peran ayah, ya, peran ayah kepada anaknya dari sudut pandang behavior, ilmu perilaku, dan psikologi. Izinkan saya share screen ya, Pak Jarod. Ya, boleh Pak. Ibu sekalian. Apakah sudah tampil screen saya? Iya, bisa kelihatan. Oke. Ya, saya memang sebagai Family and Business Consultant dari Discovery Consultant, salah satunya layanan adalah Family Discovery tadi yang Pak Jarod sampaikan. Saya melayani di marketplace, ya, khususnya untuk melayani mulai kalau Family Discovery itu kita melayani dari keluarga, itu dari anak-anak, remaja, dewasa untuk menemukan potensi yang dimilikinya, sampai persiapan pernikahan, konsultasi pernikahan, dan masalah berkaitan dengan keluarga, termasuk family business-nya, konsultasi bisnis keluarga.
Saya sebagai bisnis konsultan juga saya merasa antara keluarga dan bisnis ataupun usaha ataupun pekerjaan itu sangat berkaitan sekali. Satu dengan lainnya tidak bisa terpisahkan. Dan saya juga adalah seorang behavior coach, ya, yaitu yang mendalami ilmu perilaku. Makanya ada salah satu buku saya meningkatkan kecerdasan perilaku menjadi salah satu panduan bagaimana mengenali tipe manusia berdasarkan ilmu perilaku. Malam hari ini saya khusus akan membagikan tentang peran ayah. Ya, peran ayah di dalam keluarga khususnya kepada anak. Nah, tentunya nggak afdol, seperti biasa, saya ada di mana, saya selalu didampingi istri saya. Saya juga selalu senang untuk menampilkan foto keluarga saya. Ini adalah keluarga saya, istri saya, anak putra saya yang besar, Mikael, dan putri saya, Michelle, jadi kakak beradik. Ya, kami sudah menikah lebih dari 34 tahun. Ya, jadi cukup menjadi bekal bagaimana berperan sebagai ayah dan bagaimana mengimpartasi semangat, inspirasi kepada anak-anaknya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, seperti yang seperti anak-anaknya, itu yang harus kita lakukan. Nah, apa jadi echo ya? Iya, ada yang saya mute, ada yang masuk tadi. Ya, silakan. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, saya akan bagikan dari sudut pandang ilmu perilaku terlebih dahulu. Bagaimana peran ayah. Nah, peran ayah itu, kalau ngomong peran ayah, ayah adalah kepala keluarga, ayah adalah contoh panutan yang bagi anak-anaknya itu menjadi sebuah teladan yang harus bisa dia lihat, yang mereka bisa lihat, mereka bisa rasakan, dan mereka bisa alami. Nah, kalau kita mundur ke belakang, ada prinsip dasar dari ilmu perilaku yang mempengaruhi perilaku seseorang. Yaitu prinsipnya saya sebut namanya KTP. Ya, jadi ini ada ulasan saya tentang KTP juga di YouTube channel. Kalau Bapak Ibu mau melihat di discoveryconsultant.co.id atau di Discovery Consultant di YouTube channelnya itu ada. Saya bahas lebih jauh tentang KTP. Tapi malam hari ini adalah fondasi dasar. Seringkali orang berpikir, mengapa ya saya kok kurang confidence? Mengapa ya saya kok nggak bisa memimpin? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali para profesional ataupun para pencari kerja ketika melewati atau menghadapi sebuah proses wawancara akan kesulitan seperti itu. Mengapa saya berkomunikasi nggak lancar ya? Mengapa saya kalau bertemu dengan orang baru, saya rasanya sungkan? Pertanyaan-pertanyaan yang banyak tersebut seringkali dijawab dengan pelatihan. Ini khususnya di dunia sekuler, karena saya tarik dulu di dunia sekuler. Di dunia profesional. Banyak juga dari sisi pengusaha, mengapa ya saya tidak berani mengambil keputusan? Padahal saya tahu itu ada kesempatan, ada peluang. Tapi saya tidak berani mengambil keputusan. Nah, hal-hal tersebut seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang dijawab oleh lingkungan lewat pelatihan, dan itu tidak salah ya. Maka timbullah pelatihan communication skill, pelatihan self-development, pelatihan menemukan passion, dan lain-lainnya. Itu semuanya adalah hal yang tidak salah. Tapi kalau kita belajar dari ilmu perilaku, yang mengenai KTP ini, yang mana saya bahas juga di dalam buku saya meningkatkan kecerdasan perilaku, kalau bahasa Inggrisnya atau mentor saya dari The Institute for Motivational Living itu menyampaikan dalam HRE, tapi artinya sama. Saya lebih simple supaya kita lebih nyantol karena kita pasti punya KTP. K-nya adalah keturunan. Nah, keturunan di sini kita tentunya nggak bisa ganggu-gugat karena keturunan itu given. Bahwa kita dilahirkan di keluarga siapa, kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih, oh saya mau lahir di keluarga Bapak Presiden. Oh saya mau melahir di pengusaha besar dan berhasil. Jadi keturunan, faktor keturunan ini adalah faktor given yang tentunya menjadi salah satu aspek perkembangan perilaku kita.
Bayangkan, kalau ayah kita dominan, ibu kita dominan, maka keluarga ini akan membentuk anak-anaknya ada dua kontinum. Kontinum pertama bisa menjadi anak yang sangat permisif, menerima, atau anak yang pemberontak. Jadi, kalau dilihat dari faktor keturunan, ini kita tidak bisa melakukan apapun, ya, karena dibilangnya given ini, faktor keturunan. Oleh sebab itu, saya nggak akan bahas banyak tentang di sini keturunan, karena itu ada sesinya yang sendiri kita bisa bahas. Tapi kalau bicara prinsip ilmu perilaku tentang peran ayah, ada dua di sini, dua akronim, yaitu T dan P. Nah, kalau T itu dari teladan atau keteladanan. Nah, di sini mulai masuk. Kalau Pak Edwin Louis Kuhl menyatakan video papi, ya, kalau itu bagaimana seorang ayah itu memberikan cerminan, memberikan keteladanan yang tadi saya katakan anak-anak bisa melihat, merasakan, dan mengalaminya. Nah, oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh seorang ayah sehari-hari, ya, itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Apa yang anak-anaknya lihat sehari-hari itu akan menjadi contoh yang terekam dalam sebuah video di dalam otak ataupun mindset anak-anaknya. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi, mengapa ada seorang anak merasa nggak punya confidence, ya? Karena dia melihat sehari-harinya figur ayah yang sangat tidak memiliki rasa percaya diri, menghindari konflik, selalu mencari jalan keluar dengan mudah. Kalau bisa ada masalah, jangan dia yang menyelesaikannya. Nah, keteladanan yang seperti itu pasti mempengaruhi tumbuh kembang psikologi ataupun perilaku dari anak-anaknya. Nah, faktor keteladanan yang ditularkan, yang diimpartasi, yang dicontohkan oleh seorang orang tua atau ayah itu akan sangat mempengaruhi pada usia anak berapa. Pada anak 0 sampai 8 tahun. Ini adalah penelitian dari ilmu perilaku. Jadi, itulah sebabnya pada usia anak 0 sampai 8 tahun adalah harus mendapatkan keteladanan yang tepat, yang baik, yang benar. Sehingga anak-anak kita semua itu bisa bertumbuh kembang dengan baik. Kalau kita mau sempitkan, contoh bagaimana seorang figur anak, seorang anak melihat teladan dari figur ayahnya, itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang perilakunya. Apalagi pada usia 0 sampai 8 tahun. Nah, 0 sampai 8 tahun ini ada bagian terbesar yang dalam ilmu psikologi dibilang golden years atau usia emas atau 0 sampai 5 tahun. Jadi, perkembangan ilmu perilaku anak itu sangat dipengaruhi oleh keteladanan yang ditampilkan oleh orang tua dan khususnya seorang ayah itu pada usia 0 sampai 8 tahun. Kalau kita mau tarik dari prinsip Alkitabiahnya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tapi mari kita menjadi perenungan kita juga malam hari ini. Justru pada usia 0 sampai 8 tahun, bagi orang tua dan ayah di kota-kota besar, yang mana biasanya keluarga ini baru membentuk keluarga atau keluarga ini baru sedang berusaha sedemikian rupa bekerja dengan keras, maka figur ayah di dalam keluarga tersebut itu lebih banyak di luar, lebih banyak mencari uang, lebih banyak bekerja daripada berada memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa saja salah satunya fatherlessness. Enggak adanya figur ayah yang ditanamkan kepada pikiran anak-anak dalam tumbuh kembang perilakunya. Oh, kalau ingat ayah, ingat uang. Kenapa? Karena ayah hanya cari uang, cari uang, cari uang. Enggak pernah ada ketika aku membutuhkannya. Itu adalah suara-suara dari
penanaman keteladanan kepada anak-anak kita. Jadi pada 0 sampai 8 tahun ini justru sebenarnya adalah usia yang sangat sensitif bagi seorang anak bisa bertumbuh perilakunya dengan baik kalau ada keteladanan yang baik. Jadi peran ayah di sini, khususnya kepada anak, itu sangat dominan. Karena ayah itu adalah figur kepala keluarga, figur yang memimpin dan mengambil keputusan. Tapi bayangkan, ya pada keluarga-keluarga di kota besar yang mana secara ekonomi membutuhkan, bahkan ada suami istri bekerja, figur pengambilan keputusan, figur memimpin keluarga, itu tidak terjadi. Maka yang terjadi anak-anak kehilangan arah. Karena tidak ada figurnya teladan di dalam diri orang tuanya. Nah, saya lanjut karena waktu saya terbatas juga ya. Yang berikutnya adalah P. P adalah pengalaman atau experience. Apa yang dialami anak-anak kita ketika mereka berada di dalam keluarga. Apa yang dialami anak-anak kita bersama ayah mereka, bersama ibu mereka. Saya bicara tidak menyebutkan ibu, bukan berarti peran ibu tidak penting. Tapi karena konteksnya malam hari ini bicara father and son, jadi saya lebih fokuskan kepada ayah. Ya. Nah, Pengalaman itu juga bukan didapat oleh anak di dalam keluarga, tapi pengalaman juga didapat anak dari pergaulan, dari lingkungan sekolah. Nah, disinilah mulai masuknya pengaruh-pengaruh luar yang akan mempengaruhi perilaku anak. Kapan pengaruh pengalaman itu membentuk perilaku anak? Yaitu terjadinya pada usia mohon maaf, tadi 0 sampai 12 tahun ya perkembangan keteladanan. Nah, pada usia 8 tahun dan seterusnya mempengaruhi pengalaman. Pengalaman mempengaruhi pembentukan perilaku anak. Jadi saya ulangi, keteladanan orang tua dan ayah itu mempengaruhi perkembangan perilaku pada usia anak 0 sampai 12 tahun. Nah, sedangkan pengalaman mempengaruhi perkembangan perilaku anak pada usia 8 tahun dan seterusnya. Jadi ada intersection di sini antara 8 sampai 12 yang mana terjadi peperangan penanaman prinsip-prinsip perilaku lewat keteladanan atau peran teman yang mempengaruhi perilaku anak. Nah, oleh sebab itu makanya tadi saya bilang 0 sampai 8 tahun menjadi penting fondasi yang dibentuk oleh orang tua atau ayah kepada anak-anaknya. Karena kalau 0 sampai 8 tahun tidak ada fondasi yang kuat ditanam, bukan bangunan yang dibangun di atas batu karang, tapi di atas pasir, maka jangan heran pada usia 8 sampai 12 anak-anak kita menjadi rentan. Rentan terhadap apa? Terhadap bully. Rentan terhadap apa? Terhadap pergaulan-pergaulan yang bisa menyesatkan mereka. Oleh sebab itu, peran ayah, peran orang tua kepada anak-anaknya yang membentuk lewat keteladanan dan pengalaman secara pribadi, itu akan sangat menentukan apa yang akan terjadi pada anak-anak kita di depannya. Ini secara prinsip ilmu perilaku. Tapi Bapak, Ibu, kalau teman-teman sekalian kalau mau mendalaminya bisa mendengarkannya tadi dalam YouTube channel saya ataupun di dalam buku Meningkatkan Kecerdasan Perilaku. Sekarang saya mau masuk sedikit pengaruh keterlibatan ayah terhadap perkembangan psikologis anak. Ketika ayah berperan lebih, ketika ayah mengambil perannya sebagai seorang ayah di dalam keluarga, sebagai seorang bapak yang senantiasa memperhatikan dan menolong anak-anaknya untuk berkembang, bukan mengambil alih ya, bukan menjadi problem solver, bukan menjadi solution giver, dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi? Anak akan lebih mampu memecahkan permasalahan. Jadi, banyak sekali profesional sekarang dikasih training problem solving, analytical and problem solving. Padahal fondasi yang tepat adalah orang tua menjadi teladan dan memberikan pengalaman yang baik pada usia anak 0 sampai 12 tahun. Anak yang mendapatkan pengaruh atau terlibatnya ayah di dalam keluarga akan lebih termotivasi dalam belajar, mencapai prestasi akademik. Jadi jangan heran kalau peran ayah yang positif di dalam pengasuhan terhadap anak biasanya akan menghasilkan anak-anak yang termotivasi dalam belajar dan bisa mencapai prestasi akademik. Yang berikutnya adalah anak yang mendapatkan lingkungan keluarga yang peran ayahnya kondusif, itu akan memiliki kepercayaan diri.
lebih self-confidence, lebih percaya diri. Self-confidence-nya menjadi lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah anak yang berada pada peran ayah yang sangat kondusif di dalam pengasuhan, di dalam keluarga, akan lebih mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Lebih adaptasinya. Ya, kalau di situasi pandemi sekarang lebih agile katanya, lebih tren bahasanya. Nah, yang terakhir, ketika peran ayah, peran orang tua yang kondusif di dalam berikut aktif dalam pengasuhan anak akan meminimalisir depresi dan perilaku bermasalah di depan. Jadi, kalau dikaitkan antara ilmu perilaku dan ilmu psikologi mempunyai benang merah yang sangat kental. Kalau ayah memberikan keteladanan dan membangun pengalaman bersama anaknya, maka anak-anaknya sangat berpotensi untuk menjadi berhasil di dalam hidupnya. Karena saya percaya di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa setiap kita diciptakan mempunyai tujuannya. Tapi bagaimana mencapai tujuan personal, itu perlu seorang ayah menolong anak-anaknya mengenali potensi yang dimilikinya, kemampuan yang dimilikinya, talenta yang dimiliki anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa berkembang mencapai tujuan yang maksimal seperti yang Tuhan inginkan di dalam diri setiap anak-anak kita. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya bagikan. Jadi sekali lagi mau saya rangkumkan sebelum saya serahkan kepada Pak Jarod, bahwa peran ayah itu sangat besar sekali. Ya, oleh sebab itu kita mau terus berperan, ya, khususnya pada usia-usia yang kritis, yaitu 0 sampai 12 dan 0 sampai 8 itu adalah usia yang paling genting. Ya, jadi dan untuk mengenali potensi anak itu kita bisa lewat assessment ya. Jadi kalau di Discovery Consultant itu ada tes IQ, minat bakat, penjurusan sekolah, seleksi karyawan dan lain-lain. Dan ada sekarang di masa pandemi ini layanan kami sangat meningkat lewat online consultation ya untuk keluarga-keluarga, pasangan, dan sekarang new normal kita udah memenuhi protokol kesehatan. Ini ada buku Just for Parent, di sini adalah yang tadi saya bahas. Ada beberapa kendala-kendala atau ranjau yang seringkali orang tua itu tidak lakukan pada usia kritis. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini ada beberapa tips praktis. Dan ini satu buku saya yang terakhir yang meningkatkan kecerdasan perilaku. Ini buku yang sangat bestseller yang bagaimana mengajarkan kita mengenali KTP itu lebih detail lagi. Dan ini ada beberapa CD saya, dan saya percaya ini Power of Words. Dan terakhir adalah Raksasa Games yang mengancam perkembangan anak. Ya, mudah-mudahan itu prolog saya tentang peran ayah kepada anak dari sudut pandang ilmu perilaku dan psikologi, memberikan bekal kepada kita bahwa peran ayah, peran orang tua sangat mempengaruhi apa yang kita tabur, akan kita tuai ke depannya di dalam diri anak-anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang untuk sedikit ulasannya dari sisi behavior science. Ya, emang pendek aja ya, karena nanti kalau mau ya kita bisa lanjutkan secara khusus. Nah, sekarang saya langsung ke Yehuda ya, yang paling muda nih di antara narasumber malam hari ini dan juga di antara penulis buku Father and Son ya. Kita ada 2 volume, Father and Son 1, Father and Son 2. 2 buku itu Yehuda dua-duanya ikut terus. Dan saya langsung minta aja Yehuda untuk bersaksi boleh, menyampaikan sesuatu boleh, yang seperti yang di buku boleh ya, atau mungkin malah ada pewahyuan baru di Kak Jarod, saya mau sampaikan ini ya. Silakan Yehuda. Tuhan berkati. Oke. Terima kasih sebelumnya, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Om Bekti, Om Tony Mulia, Om Bambang, dan Om Jarod. Bersama dengan hamba Tuhan yang lain, saya bisa share. Bukan berarti saya lebih pintar atau lebih tahu daripada yang lain, tetapi mungkin saya lebih men-sharekan mengenai apa yang dirasakan oleh anak muda saat ini. Tentunya berbicara mengenai Father and Son, kita sama-sama tahu betapa pentingnya dalam Maliaki 4 ayat 6, hati Bapa berbalik kepada anak, dan hati anak berbalik kepada Bapa. Namun seringkali yang terjadi di lapangan adalah atau kenyataan bahwa banyak sekali hati itu tidak berbalik. Hati orang tua kepada anak, hati anak kepada orang tua, seperti ada gap
generasi yang sepertinya sulit untuk bisa disambungkan menjadi sebuah jembatan dan bisa dilalui dengan mulus. Dan saya memiliki banyak kesaksian khususnya mengenai hubungan dengan orang tua. Tetapi yang saya mau bahas adalah lebih kepada dari anak kepada orang tua. Karena saya mewakili anak-anak muda. Tentunya perbedaan generasi atau perbedaan zaman mempengaruhi. Saya kasih contoh mungkin dalam soal ilmu teknologi dan dalam HP, penggunaan sosial media dan sebagainya, tentu saja anak-anak muda lebih canggih. Dan itu sebabnya ada dunia yang disebut dunia maya, yang dunia di mana anak muda lebih nyaman. Karena di dunia nyata tentunya lebih keras, karena orang tua mungkin mendidik dengan cara yang lebih keras. Dan di dunia maya bisa semaunya, apalagi ada begitu banyak anak-anak muda sekarang lari ke dunia itu karena di sana bisa bebas melakukan apapun, sedangkan di dunia nyata sulit untuk bisa melakukan segala sesuatu. Nah, hubungan saya dengan orang tua saya adalah hubungan yang sebenarnya baik, karena orang tua saya bukan mendidik dengan cara yang otoriter, karena beliau lebih kepada mendidik dengan memberikan pengalaman sebenarnya. Dan sebenarnya contoh-contoh yang dikasih adalah baik. Tetapi ada waktu di mana saya belum mengerti dan tidak bisa menangkap hati yang diberikan oleh orang tua saya. Itu sebabnya saya bertumbuh menjadi anak pendeta yang ada masalah, gitu ya. Karena yang pertama bagi saya merasa kesulitan sekali karena di tengah-tengah lahir menjadi anak pendeta, semua mata tertuju kepada saya sebagai orang yang dianggap suci, orang yang dianggap orang yang harusnya lebih daripada anak-anak lainnya. Tetapi Yehuda adalah Yehuda yang anak normal, yang dimana mau menjadi seperti anak-anak lain juga masih bisa buat salah, anak-anak lain juga bisa berbuat dosa, tetapi tuntutan yang begitu tinggi membuat tekanan yang saya rasa itu begitu mempengaruhi dalam pertumbuhan saya. Lalu belum lagi di mana masa kecil saya, di mana orang tua bukanlah orang yang berada, karena beliau adalah perantau dari Makassar, kedua orang tua saya Makassar, dan ke Jakarta. Saya lahir dengan keadaan yang kurang dalam hal ekonomi, itu membuat saya menjadi orang yang memiliki masalah dalam tersendiri dalam hal itu. Lalu belum lagi muncul di mana saya tidak bisa mengerti karena orang tua saya begitu sibuk dalam pelayanan dan saya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan saya sebagai anak, yaitu saya butuh dibapai, saya butuh dicintai, saya butuh dibapai dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat saya memiliki titik rendah dalam kehidupan saya, dan titik rendah ini yang membuat saya hampir saja untuk memilih untuk mengakhiri kehidupan. Padahal sebenarnya saya bukannya tidak tahu kebenaran, saya tahu dengan benar Alkitab berkata mengenai kehidupan, Alkitab berkata mengenai masa depan, Alkitab berkata mengenai kasih. Tetapi ada masa di mana titik rendah itu saya tidak bisa mengendalikan emosi dan pikiran sehingga itu membuat saya depresi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, di masa itu saya percaya Tuhan mengasihi saya dan tinggal diam, dan itulah yang membuat kasih Tuhan membuat saya sadar. Dan mungkin ada poin di mana saya mau bagikan kepada teman-teman atau pemirsa atau Bapak Ibu semua, di mana Alkitab berkata hati Bapa balik kepada anak dan hati anak balik kepada Bapa. Ketika hati Bapa di surga itu ada dalam diri saya memberanikan diri untuk berbicara empat mata kepada orang tua saya, dan khususnya kepada papa saya, bahwa yang saya katakan, saya tidak butuh Papa menjadi pendeta nomor 1, pendeta yang terkenal di seluruh Indonesia, pendeta yang memiliki gereja yang besar, memiliki prestasi dan sebagainya. Dan saya katakan, saya cuma butuh Papa yang apa adanya, atau saya butuh Papa sebenarnya. Dan saya tahu pada saat itu kasih Tuhan mengalir, dan itu membuat saya ingat sekali Papa saya menangis, dan saya juga tersentuh, dan kami berpelukan, dan kami mengalami rekonsiliasi yang luar biasa. Dan saya tahu titik itu di mana pemulihan terjadi. Dan
saya percaya bahwa kalau ada kasih Bapa dalam diri saya, itu akan memampukan saya untuk bisa kembali kepada Bapa. Itu sebabnya dalam Maliaki 4 ayat 6 itu benar-benar powerful sekali bagaimana anak-anak muda, kau butuh kasih Bapa dan kau bisa kembali kepada Bapamu yang di rumah. Nah, saya begitu banyak mengalami di mana masa-masa rendah, dan saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan itu sebabnya dari awal ketika gereja kami visinya berbicara keluarga, dan saat ini papa saya bergerak di Bapa Sepanjang Kehidupan, saya percaya itu adalah tuntunan Tuhan, bagaimana semakin dinyatakan bahwa benar Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu mengasihi keluarga, dan ketika kasih itu ada dalam keluarga, disitulah pemulihan terjadi. Nah, berjalan dengan waktu, Bapak Ibu semua, mungkin kalau boleh sedikit kesaksian, ada sebuah tantangan tersendiri ketika saya menulis buku bersama dengan Pak Jarod, Father and Son, lalu seterusnya saya membuat buku bersama dengan Pak Jarod mengenai menjadi seorang ayah. Karena pada saat itu, pada saat menulis menjadi seorang saya, tentunya saya belajar bagaimana menjadi seorang ayah. Tetapi tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa ada fase di mana saya kesulitan untuk memiliki anak. Biasanya kalau orang mengalami kesulitan itu di pihak wanita, tapi somehow hal yang sangat mengejutkan adalah ketika saya divonis dokter untuk tidak bisa memiliki anak. Dan ketika saya ke Singapura, dokter Singapura pun memeriksa ternyata lebih parah lagi. Singkat cerita, intinya satu-satunya jalan adalah saya mesti dioperasi adalah di bagian tertentu untuk saya bisa memiliki 30% kemungkinan untuk memiliki punya anak. Dan saya dan istri bersama dengan keluarga besar, kami percaya bahwa anak itu dari Tuhan. Dan apa yang telah kami lewati, hubungan saya dengan Papa yang sudah dipulihkan, akan terus diteruskan legacy itu kepada tentunya anak saya. Nah, singkat cerita bagaimana melewati tangisan, air mata, dan semua hal yang telah melewati, satu hal yang saya percaya, istri saya selalu, dan keluarga selalu percaya tidak perlu operasi, karena operasi pun tidak menjamin untuk memiliki anak. Nah, intinya pada saat kami berseru semua Tuhan menjawab, dan istri saya akan melahirkan, dan dia secara normal tanpa bantuan obat, tanpa bantuan operasi, dan sebagainya. Dan saya percaya hati Bapak itu akan terus mengalir dari generasi ke generasi, karena ketika saya melihat dari kakek saya yang sudah pendeta, dan diteruskan kepada orang tua saya, diteruskan kepada saya, dan terus-menerus, saya percaya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan ini tidak akan pernah berhenti, karena kasih Bapak itu selalu menolong dari generasi waktu ke generasi. Dan inilah yang saya mau bagikan, bahwa memang sebagai pribadi yang pernah mengalami itu sulit, tetapi bersama Tuhan pasti bisa. Banyak air mata, tetapi akhirnya ada sukacita. Walaupun mungkin rasanya tidak ada harapan, ternyata dalam Yesus ada harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, sekaligus selamat nih buat Yehuda ya. Berarti buku yang kita tulis bersama-sama itu sekaligus buku nubuatan itu. Menjadi ayah. Thank you. Habis bukunya diterbitkan, divonis tidak bisa punya anak. Wah, tapi dahsyat. Bukunya sudah terlanjur terbit, Tuhan. Tidak bisa ditarik lagi, Tuhan. Tidak bisa ditarik lagi, Tuhan. Ya udah harus punya keturunan. Dan Tuhan buka kandungan. Dan Yehuda bisa puji Tuhan. Kita doakan nanti lahir selamat, menjadi perkasa. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal Yehuda, Yehuda ini putra dari Pak Hengki So. Ya, gerejanya besar sekali, nggak tahu berapa cabang, yang pasti yang di Taman Semanan sekali kebaktian bisa 1.000 orang, hari Minggu 4-5 kali kebaktian. Makanya nanti Yehuda jangan kemana-mana ya. Setelah Pak Subekti menyampaikan presentasi, nanti kita ada talk show dan saya akan bertanya kepada Yehuda juga, kepada Pak Bambang juga ya seputar peran ayah ini. Tapi mari kita selesaikan dulu presentasinya dengan sesepuh kita ya. Ini Pak Timotius Subekti ini juga baru saja ulang tahun ini. Jadi hari ini kita rayakan banyak yang ulang tahun ya, karena minggu lalu bersamaan dengan Pak Timotius Arifin itu Pak Subekti ulang tahun ya. Dan di grup keluarga Indonesia Bahagia, Pak Timotius Subekti ini paling senior ya.
nanti bisa bersaksi ulang tahun yang keberapa. Tapi yang pasti di usianya yang lebih sepuh daripada papa mertua saya yang sama-sama di Tabernakel, Pak Subekti ini masih ikut WA Group, masih ngirim link-link YouTube terbaru. Ini pasti cucu-cucunya pada kasih sebutan nih, kakek gaul, kakek gaul. Opa gaul. Ya, ini bukan hati bapak kembali kepada anak, ini hati opa kembali kepada cucu. Ya, silakan Pak Timotius Subekti, sesepuh kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan soal Father and Son. Ya, saya dulu beruntung karena emak saya itu seorang hamba Tuhan. Walaupun dia bukan pendeta, tapi dia pendoa yang memenangkan ratusan, bahkan kalau dihitung katanya tante saya itu kurang lebih 1000 lah. Oleh karena dia menginjil, sehingga termasuk berapa orang menjadi majelis, menjadi pendeta, itu hasil buah dari emak saya. Jadi ini pengaruh, tadi dikatakan keturunan, itu given itu tadi, dari Pak Bambang tadi. Saya beruntung karena mempunyai nenek yang luar biasa, sehingga saya mempunyai pengalaman waktu masih muda, itu sering dikumpulkan sama emak saya untuk, ayo semua berlutut, doa, dikunci di satu kamar, sama anak, sama cucu, jadi cukup banyak. Ya, lalu habis dikunci, lalu lampunya dimatikan, supaya semua itu konsentrasi begitu. Itu pengalaman saya. Lalu kalau ke sekolah itu emak saya mesti, ayo sudah doa atau belum? Kalau belum, berlutut, langsung sudah ditembak di tempat. Ya, nah didikan itu tidak akan pernah lupa. Dan itu yang menubuatkan emak saya, dia juga berkata kamu harus jadi pendeta. Ya. Jadi memang, saudaraku, ada pengalaman dari orang tua ini sangat beruntung, karena saya juga lahir di antara banyak, saya juga pendeta, lalu tante-tante saya aktivis semua di gereja, jadi pengaruh di rumah dulu, karena ini family ya, jadi rumah itu besar sekali, sehingga kita kumpul bersama, lalu nyanyi bersama, paduan suara, walaupun 2 gereja saat itu. Ada yang suka ke gereja Tionghoa, ada yang suka ke gereja Indonesia. Nah, kita seringkali juga membuat kor begitu, di rumah itu. Jadi, nyanyi 1, nyanyi suara 2, nyanyi suara 3, suara 4, itu komplit begitu. Jadi kami ini merasakan, saya beruntung karena saya ini mengalami generasi yang lama, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu pengaruhnya besar sekali. Karena ini memberikan dasar yang tidak akan pernah terlupakan. Ya, dan juga untuk tante saya sendiri sebagai guru sekolah minggu begitu. Dan dia mendidik keras sekali. Ya. Jadi kalau salah itu, kalau saya banyak berenang aja dimarahi ya. Ayo lebih baik ke sekolah minggu. Jadi pengaruh itu luar biasa. Sehingga waktu saya kecil pun saya sudah bisa mimpi-mimpi untuk bisa terbang begitu. Ya, padahal itu kan dulu saya juga sudah diajari. Nanti kalau antikris datang, kita itu boleh diangkat oleh Tuhan, dan itu pengaruh itu luar biasa. Ya, sampai waktu saya, karena saya ini gagap, lahir itu dengan gagap. Dari sejak kecil sampai SMA lulus, saya itu gagap berat. Itu yang menyebabkan saya itu seperti tadi, Yehuda, ingin mati. Saya kok begini ya? Yang lain kok tidak begitu. Jadi berontak begitu. Tapi oleh karena itu, saya ini cuma bisa nangis gitu. Dan oleh karena itu, saya waktu masih muda itu sering sama emak justru. Jarang anak kecil itu yang sudah remaja gitu mau gandeng sama emak. Tapi saya justru diajak emak untuk pergi berdoa. Dan itu saya senang sekali, karena di situ saya banyak bisa nangis. Jadi saya nuntun emak sekalian, emak juga butuh
ya, anak untuk karena kakinya itu kaki yang kecil gitu, yang orang totok itu diikat kakinya sehingga jalannya timak-timik begitu, saudaraku. Sehingga saya juga digiring emak untuk ke gereja untuk doa. Padahal saudara saya semua tidak mau berdoa. Tapi saya senang karena apa tuh? Karena bisa nangis gitu. Jadi kalau ke gereja itu dengan emak saya lalu saya bisa nangis, itu pencurahan. Makanya seperti Yehuda tadi kan tidak ada pencurahan gitu. Kalau saya ini saya bisa mencurahkan gitu. Jadi waktu itu saya mau belajar tentang sonship itu lebih penting bagi saya begitu. Karena itu sonship ini memang hal yang penting sehingga saya tidak banyak menuntut fathership gitu. Sehingga papa saya itu kan orang kerja yang bukan main. Mama saya juga orang yang kerja bukan main. Jadi papa mama hampir tidak pernah mendidik kami. Tapi kami bersaudara 4 ini semua belajar sendiri, semua mandiri dan semua pandai-pandai. Itu anugerah Tuhan, saya katakan. Ya, jadi saya bersyukur karena ada emak saya yang membimbing, memberikan masukan secara rohani, sehingga saya bisa menerima keadaan saya, walaupun tertekan, tapi saya banyak mencurahkan. Karena memang kalau sudah lihat, anak-anak itu kenapa banyak nangis? Karena itu dia, anak mau apa? Kalau dipukul sama orang tua, ini itu, dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sakit pun dia tidak bisa ngomong sakit apa. Gitu. Bisanya cuma nangis. Tapi itu bersyukur. Tangisan itu memang kalau faktanya memang mengeluarkan semua detox lah. Tangisan kan detox. Air mata kita itu coba diperiksa, itu kan banyak baksilnya begitu. Jadi memang tangisan itu luar biasa. Sehingga anak-anak itu bisa lega, begitu setelah nangis, selesai sudah. Nah itu untungnya bagi saya waktu masih muda, sehingga saya tidak banyak menuntut dari orang tua. Saya malah belajar apa artinya sonship. Gitu. Dan saya belajar dari Alkitab bahwa sonship dari Yesus inilah yang menjadi utama. Nah, jadi Allah kita itu menjelma menjadi manusia. Dan dia menghabisi semua yang menjadi predikatnya, atributnya, dia copot semuanya. Saya berkata, yang paling sukar dalam kehidupan kerohanian, sebenarnya ini sebetulnya, submission. Kenapa orang gagal? Ya gagal submit, gitu aja. Kalau orang bisa submit, dia mesti berhasil. Coba lihat kehidupan Tuhan Yesus 33,5 tahun. Berapa submissionnya? 30 tahun. Dia cuma kerja 3 tahun. Tapi untuk submissionnya 30 tahun. Nah, dari sini kita melihat fondasi yang ditanam, submission itu kan di bawah, submerge, ya, di bawah. Itu fondasi. Jadi Tuhan itu menanamkan begitu dalam fondasinya, 30 tahun, dia terus ke bawah terus, akarnya itu. Pantesan begitu dia naik, nanti naik dengan sendirinya terus, otomatis. Walaupun dia ada mati, tapi naik terus. Ya. Jadi jangan sudah pikir kalau saudara berhenti mati, berarti sejarahmu berakhir. Tidak. Ya, apalagi seperti Pak Jarod punya buku-buku banyak yang sudah kasih legacy begitu aja. Itu nanti tumbuh, keturunannya yang meneruskan. Ya, jadi kita itu jangan berpikir kalau saya mati itu selesai. Tidak. Lihat Paulus. Karya Paulus itu sampai sekarang masih berlaku. Bahkan memberkati. Jadi oleh karena itu jangan sudah berpikir bahwa begitu saudara mati itu selesailah, finish. Tidak. Saudara mesti yakin kalau engkau dipakai oleh Tuhan, engkau itu masih bisa multiplikasi setelah kematian. Wah, itu dahsyat. Ya. Apalagi saudara yang
punya legacy gitu. Baik itu berupa buku. Itu salah satu legacy yang perlu kita wariskan untuk keturunan yang berikut supaya mereka membaca dan memberi dampak. Saya banyak belajar dari buku-bukunya Watchmeni. Jadi waktu masih muda, saya suka baca bukunya Watchmeni. Itu saya berkata, itu memberikan dasar yang luar biasa. Nah, saya harap orang-orang yang, tapi saya dulu dididik di gereja yang mengharuskan baca Alkitab lebih dulu. Itu untungnya saya. Sekarang ini banyak orang sekolah teologi belum pernah baca Alkitab seluruhnya, tapi sudah kena banyak buku. Nah, itu keliru. Sehingga pengaruhnya lalu teologi dari orang mempengaruhi dirinya. Karena itu saya tidak mau terlalu banyak baca buku sekarang. Saya lebih banyak baca Alkitab. Karena Alkitab itu sumber. Nah, sekarang kita mesti belajar bagaimana mendownload. Ya, makanya kalau kita sudah sonship-nya itu baik, maka aliran dari atas itu akan mengalir dengan sendirinya. Sehingga saya memperoleh banyak firman Tuhan itu bukan dari buku-buku, bukan dari Google, tapi justru dari Roh Kudus gitu ya, mengajar. Sehingga karena saya yakin seperti 1 Yohanes 2 mengatakan bahwa gurumu itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan Roh Kudus, kita itu lalu download-nya mudah. Karena kita sudah ketemu frekuensinya yang tepat, sehingga dengan mudah. Nah, sekarang tinggal ya berapa megabyte aja begitu. Makin hatimu makin luas, makin kau bisa download-nya lebih cepat. Itu yang membuat hal-hal yang baru yang saya peroleh dari firman Tuhan itu dengan mudah saya bisa memperolehnya. Jadi saya jarang meniru orang lain. Khotbah-khotbah saya, bahkan murid-murid yang tiap Sabtu saya kumpulkan biasanya staf untuk pengkhotbah, kurang lebih 15 orang itu pengkhotbah. Nah, itu saya tiap Sabtu memberikan arahan begitu. Mula-mula kumpul dengan mereka berkata, waduh Pak Bekti, saya kalau nggak diterangkan lebih dulu sama Pak Bekti, apa yang ditulis itu saya nggak ngerti sama sekali. Tapi setelah saya terangkan, oh begitu toh. Nah, jadi memang saya caranya apa ya? Makanan keras gitu ya. Kalau Pak Jarod kan makannya renyah, empuk, gado-gado gitu. Tapi kalau saya itu makanannya itu watos ya, kompiang gitu ya. Orang Tionghoa dulu bilang itu makanan watos itu gitu untuk orang perang gitu. Untuk jangka panjang ya. Jadi strong meat gitu. Ya, saya harapkan cukup sekian. Saya tekankan submission itu membuat kita bisa memperoleh anugerah jauh lebih banyak nantinya. Belajarlah untuk submit. Iya, terima kasih Pak Bekti untuk wejangannya, untuk isi hati Tuhan yang disampaikan lewat Pak Bekti. Nanti Pak Bekti masih ada untuk penutupan dan mimpin perjamuan kudus ya. Jadi teman-teman lain yang belum persiapan perjamuan kudus bisa juga sambil kalau lupa nggak nyiapin, nah bisa ambil dulu sebentar ya, atau minta istri atau suaminya ngambilin. Nah, ini ada satu pertanyaan, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan yang di chat, saya mungkin ke Pak Tony Mulya atau Pak Roni Daud dulu. Ya, dari Pak Tony dan Pak Roni ada yang mau ditambahkan kira-kira? Sudah bagus semua, Pak. Lewat dulu. Oke, kalau gitu saya jawab dulu pertanyaan yang dari chat ya. Bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak-anak yang karena sebuah kondisi tidak mendapat keteladanan, pengalaman, dan didikan dari papa mamahnya. Nah, ini kayaknya terkait dengan yang disampaikan Pak Bambang tadi, karena Pak Bambang menyampaikan KTP tadi, keteladanan, ya, keturunan, lalu keteladanan. Nah, gimana kalau anak ini nggak dapat keteladanan? Ini kayaknya yang bertanya kayaknya guru sekolah minggu atau pelayan Tuhan ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai guru sekolah minggu, sebagai hamba Tuhan, mendidik jemaat,
mendidik murid-murid kalau si anaknya tidak dapat teladan dari orang tuanya. Nah, mungkin Pak Bambang bisa bantu saya menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Jarod buat Pak Andreas Agus ya. Ini pertanyaannya ya. Jadi kalau kita memang pasti tidak ideal bahwa semua anak pasti mendapatkan T dan P-nya dari prinsip perilaku itu. Ya, bagaimana anak nggak dapat keteladanan, bagaimana anak nggak dapat pengalaman yang positif dari orang tuanya, dari ayahnya. Nah, untuk menjawab ini memang saya nggak bisa secara general. Ya, biasanya kita harus bagi dulu. Andaikan pada usia anak 0 sampai 12, inilah waktunya orang tuanya bisa diberitahu, ya kan, dikasih tahu betapa peran ini penting. Sehingga tidak ada kata terlambat untuk orang tua memulai melakukan memenuhi kebutuhan kepada anak-anak ini. Nah, sekarang bagaimana kalau anak ini sudah 13 sampai 18 tahun? Nah, tentunya peran lingkungan, peran dari pengalaman udah sangat mendominasi, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, mempengaruhi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau anak sudah kehilangan atau tidak ada kesempatan mendapatkan T dan P dari keluarga, dari orang tuanya, ya kita bisa sebagai guru, bisa sebagai sahabat, itu nggak bisa masuk dengan memberikan instruksi ataupun saran-saran secara langsung. Tapi yang paling ideal adalah kita menjadi teman bicara dulu, menjadi seorang yang bisa mendengarkan, dan menyampaikannya itu lewat ilustrasi atau cerita-cerita kesaksian tentang orang lain ketika menghadapi masalah. Sehingga terbentuklah rasa nyaman dan jembatan komunikasi yang lebih jauh lagi kepada sang anak. Ini pendekatan secara ilmu perilaku maupun psikologisnya. Tentunya, andaikan Tuhan bekerja secara spiritual, itu tentunya akan lebih baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Yehuda, di mana mengalami pemulihan. Itu akan lebih akselerasi proses pemulihannya. Nah, pada usia anak 13-18, menjembatani dengan persahabatan, teman yang siap mendengar itu akan menolong untuk menggali permasalahannya dan menemukan jalan keluarnya. Bagaimana kalau sudah dewasa, 19 tahun ke atas? Nah, ini sudah tidak bisa, karena orang yang sudah dewasa, sudah terbentuk apa yang ada, satu-satunya cara bisa dilakukan rekonsiliasi emosi, seperti yang dialami oleh Yehuda dan papanya, Pak Hengkiso. Nah, itu disebutnya rekonsiliasi emosi secara ilmu perilaku. Bisa terjadi breakthrough, terobosan, apa yang hilang, itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Nah, tetapi bagaimana kalau yang orang tuanya sendiri tidak mengalami atau tidak berada di dalam Tuhan, sehingga rekonsiliasi emosi akan menjadi lebih sulit. Nah, tentunya lingkungan itu yang akan menentukan bagaimana anak ini bisa melalui masa-masa sulit, atau saya pakai bahasa Yehuda adalah masa-masa rendahnya. Karena lingkungan yang baik akan menolong seseorang keluar dari masalah-masalah ataupun beban masalah pribadinya. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Jarod. Iya, saya tambahkan, saya dari sisi guru sekolah minggu ya, saya 12 tahun jadi guru sekolah minggu. Setelah selesai 12 tahun, sambung lagi 6 tahun jadi ketua departemen sekolah minggu. Nah, berkecimpung dalam pendidikan anak. Udah selesai jadi ketua departemen sekolah minggu, buka Happy Holy Kid, ngurusin lagi anak-anak sampai sekarang. Nah, jadi saya selain yang disampaikan Pak Bambang, jadi ini tambahan ya. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, maka tugas kita menjumpai anak-anak didik di sekolah, anak-anak rohani di gereja yang tidak punya figur ayah, tidak punya teladan, bapaknya judi, ibunya pelacur, bapaknya nggak pernah pulang, bapak ibunya berantem, dan sebagainya. Tugas kita lah untuk sementara menjadi orang tua rohani mereka. Istilah saya itu gini, kalau Timotius itu kan bapaknya nggak pernah disebut gitu ya, yang adanya aku ingat iman pada ibumu dan nenekmu. Nah, bapaknya di mana? Tapi ada tertulis. Paulus bilang sama Timotius, aku ini bapakmu. Maka kita punya panggilan menjadi bapak-bapak rohani bagi generasi yang tidak punya bapak. Atau generasi yang ada bapaknya di rumah, tapi tidak berfungsi. Maka kitalah menjadi bapak rohani yang memberikan teladan, yang memberikan pengaruh, dan membawa mereka kepada Bapa di sorga. Menjadi seperti
Samuel menjadi seperti Imam Eli bagi Samuel, yang memang kalau Samuel bukannya bapaknya nggak mendidik, tapi memang orang tuanya menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Atau seperti Yoyada bagi Yoas. Yoas bapaknya mati dalam kudeta sehingga Yoas nggak punya ayah. Tapi Yoas menjadi raja 40 tahun, dan Alkitab menulis bahwa Yoas ini melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan seumur hidupnya, belum titik, selama Imam Yoyada mengajar dia. Pada umur yang ke-40, pemerintahan yang ke-40, dia nggak mendengar Yoyada lagi, lalu dia berbuat kesalahan. Nah, maka tugas kita adalah menjadi imam Yoyada bagi Yoas, kita menjadi imam bagi anak-anak yang tidak punya bapak, untuk membawa mereka, mendidik mereka, mengajar mereka, sampai mereka ketemu dengan Bapa di sorga. Karena Korintus kan berkata, akulah bapakmu, kalau engkau hidup kudus, aku bapakmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, engkau akan menjadi anak-anakku. Jadi kita akan membawa generasi tanpa bapak ini kepada Bapak di sorga. Ya, itu tambahan dari saya. Ada pertanyaan yang sudah masuk lagi di chat, ya. Saya akan ada 2 lagi. Ini pokoknya Pak Tony, Pak Roni, kalau tadi sudah baca-baca gitu, nanti saut aja. Saya Pak, jawab. Ya, ada pertanyaan, bagaimana strategi mendidik anak yang usianya dengan saya sebagai bapaknya beda jauh? Bagaimana strategi didik anak yang usianya dengan saya sebagai bapaknya beda jauh? Ya pasti dong, bapak sama anak umurnya beda jauh. Atau ini banyak anak rohani. Pak Roni sama Pak Tony kalau nangkep pertanyaan ini, atau saya lewatin dulu ya. Didik anak yang usianya dengan saya sebagai bapaknya beda jauh. Pasti bapak sama anak minimal bedanya 25 tahun. Oke, saya lompat dulu. Bagaimana strategi didik anak? Ini sama, diulangi pertanyaan yang sama. Puji syukur pada usia perkawinan 15 tahun, Tuhan karuniai kami putri. Oh, jadi ini putri pertama, putri kedua bedanya banyak. Karena kayak setelah 15 tahun menikah, baru punya anak. Jadi di usia 52 tahun, anaknya 5 tahun. Wow. Ya, Pak Roni, Pak Tony, Pak Bambang. Ya, saya awalin dikit, nanti Pak Tony dan Pak Roni pasti tentu memiliki jawaban juga untuk melengkapi. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya bicara KTP tadi, T dan P itu sebenarnya tidak bicara tentang perbedaan usia. Karena bisa saja dengan semakin kita dewasa, tentunya kedewasaan dan kematangan untuk memberikan keteladanan dan men-sharing pengalaman, itu tentunya lebih luas wawasannya. Tapi yang menjadi kendala biasanya dengan perbedaan usia yang sangat jauh seperti ini adalah masalah komunikasi, ya, gaya komunikasi, perbedaan budaya. Tips saya tentunya kepada ayah bapak dengan usia 52 tahun ini, teruslah belajar up to date supaya bisa menjadi pendamping nanti buat putri terkasih, ya, sehingga bisa membangun jembatan komunikasi ketika mengajarkan, sharing keteladanan, karena prinsip-prinsip yang di-sharing itu adalah prinsip-prinsip kehidupan, sehingga tidak menghambat usia, tidak perlu kemampuan komunikasi yang baik, tapi lewat tindakan, karena action speaks louder than words. Nah, itu aja tips saya buat Bapak yang bertanya ini, gitu. Oke, Pak Roni dan Pak Jarod. Saya, ini karena Bapak usianya 52, Bapak Ibu ya, menikah 15 tahun baru punya anak. Pesan saya aja sih, pesan saya, jangan didik anak kayak didik cucu gitu ya. Apa tuh maksudnya? Terlalu memanjakan. Jadi kalau 15 tahun baru punya putra-putri, itu disebut, saya memberikan istilah itu anak mujizat. Bahkan mungkin ini sekaligus juga nasihat buat sahabat saya, adik rohani Yehuda ya, itu divonis sama dokter nggak punya anak, lalu punya nih gitu. Itu namanya anak mujizat. Saya kemarin baru ngobrol juga dengan Puji yang 4 kali keguguran, lalu akhirnya dapat anak Yosua. Itu juga disebut anak mujizat. Nah, saya bilang begini, walaupun itu anak mujizat, dapatnya luar biasa, 4 kali keguguran karena faktor resus. Tapi tetap tidak boleh overprotective dan tidak boleh memanjakan. Percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menjagai mereka,
ada saatnya juga harus memberikan kelonggaran, memberikan kepercayaan, karena kedewasaan muncul dari kepercayaan, keberanian muncul dari pengalaman, kreativitas muncul karena dicoba. Jadi walaupun itu anak yang didapatkannya berdoa, berpuasa, menangis 15 tahun, tetap belajarlah untuk menjadi ayah dan ibu yang normal, yang wajar, mengasihi tanpa memproteksi berlebihan. Kalau dia pergi sama temannya, tidak perlu ketakutan berpikir negatif begini-begitu, sehingga supaya anak juga bisa bertumbuh secara wajar. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekarang saya kembali ke Yehuda, ya, untuk saya yang bertanya aja nih. Ya, Yehuda sudah bersaksi tadi mengenai pergumulannya menjadi seorang anak pendeta, ya. Kalau saya bukan anak pendeta, saya mantu pendeta. Ya, istri saya anak pendeta, ya. Ya, saya dengar cerita-cerita mengenai beban seorang anak hamba Tuhan yang di sekolah, kalau nakal, itu anak pendeta nakal, begitu. Tapi kalau baik, ya biasalah anak pendeta baik. Gitu. Nilainya bagus, ya didoakan. Nilainya jelek, lah tuh anak pendeta nilainya jelek. Susah banget menjadi anak pendeta, beban berat. Amit-amit, nggak pengen jadi anak pendeta gitu. Nah, ya udah boleh menambah kesaksiannya mengenai pergumulan dan bagaimana menang dari pergumulan hal itu. Karena saya percaya juga sebenarnya bukan soal anak pendeta aja ya. Anak tokoh, anak public figure, anak pembicara. Saya bukan pendeta, tapi kan pembicara keluarga lagi. Anak saya jangan sampai stres juga. Jadi anak-anak tokoh masyarakat itu mungkin bisa Yehuda wakili pergumulan dan jalan keluarnya. Tuhan berkati. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin sebenarnya begini, karena memang orang tua saya sibuk juga dan saya juga memang dibesarkan dengan pola hidup yang seperti itu, sehingga saya ini bertumbuh lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Jadi kalau saya mengingat dulu masa-masa remaja saya lebih banyak dihabiskan waktu di gereja, di sekolah, dan di teman-teman pergaulan daripada menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nah, memang waktu tidak bisa diulang lagi dan saya cukup menyesal juga karena masa-masa remaja itu kenapa saya tidak pulih lebih dahulu dulu dan lebih cepat dulu sehingga masa remaja saya diisi dengan masa remaja yang kalau kata dunia masa yang paling indah gitu. Tapi saya tidak menyesali. Nah, intinya adalah seperti ini karena adanya keterbatasan dan jarak antara saya dan orang tua saya, akhirnya saya perlu untuk berbalik. Kata kuncinya adalah berbalik. Pada waktu Maleakhi 4 ayat 6 itu berkata, hati Bapa balik kepada anak dan hati anak balik pada Bapa, saya percaya bukan suatu kebetulan ayat itu ditulis untuk hati anak kembali kepada Bapa. Karena memang bisa balik gitu. Nah, pertanyaannya adalah anak-anak muda yang strugglingnya sama-sama saya atau mungkin yang sekarang udah terpuruk mau balik atau enggak. Ya, tentunya hal yang paling pertama perlu balik kepada Tuhan dulu. Bagaimana relasi dengan Tuhan? Karena jujur saja sebagai anak pendeta memang melayani, tetapi kan pelayanan itu tidak menjamin kerohanian seseorang. Ya, bisa saja dosa tetap jalan. Ya, bisa saja melayani di depan everything okay, atau zaman sekarang sosial media kayaknya di postnya selalu yang bagus, tapi who knows di dalamnya. Ya, nah tentu mesti balik kepada Tuhan dulu karena itu yang paling utama. Nah, yang kedua yang lebih berat sebenarnya balik kepada orang tua. Nah, karena orang tua itu ada hal-hal yang kita nggak bisa katakan, tetapi memang sudah ada gap gitu. Karena memang susah untuk inisiatif, susah untuk kita kembali, terus lagi belum juga pergaulan dan teman-teman yang memang rata-rata anak-anak muda kan memang lebih senangnya di luar daripada senang di dalam rumah, lebih senang dengan gaya pergaulan yang ada pada masa itu, sehingga membuat kembali itu sulit ya. Nah, tetapi saya dengan pertolongan Tuhan, karena hubungan dengan Tuhan dipulihkan, saya mencoba untuk kembali kepada orang tua, kepada papa saya, dan mencoba memberanikan diri pada saat itu
memang sulit sekali untuk bicara kepada orang tua saya, untuk bicara bahwa empat mata bahwa saya ini nggak butuh papa yang berprestasi loh, saya tuh nggak butuh papa yang kaya, saya nggak butuh papa yang punya gereja besar. Tetapi yang saya butuhkan adalah ya papa sendiri. Itu keluarnya itu susahnya minta ampun. Tetapi memang untuk mau kembali itu Tuhan mampukan begitu. Jadi memang saya mendorong buat teman-teman semua yang memiliki masalah dengan orang tua, coba untuk kembali kepada Tuhan dan coba kembali kepada orang tuamu. Ya, mungkin ada pikiran nanti orang tua marah nggak ya? Mungkin nanti respon orang tua apa ya? Mungkin apa ya? Pokoknya kalau udah kembali sama Tuhan, nanti Tuhan akan buka jalan bagaimana engkau kembali kepada orang tuamu. Percayalah, ya belum terlambat. Walaupun sekarang mungkin umurnya sudah bertambah atau sudah lewat masa-masa remaja, masa-masa pemuda, percayalah tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan dan kembali kepada orang tuamu. Dan saya percaya kasih Tuhan ada dan kamu pasti bisa. Amin. Amin. Thank you Yehuda untuk kesaksiannya. Pak Roni Daud, nih ada yang nanya nih. Pak Roni yang jawab ya. Itu kalau anaknya cowok 18 tahun pacaran sama yang tidak seiman. Nah ini Pak Roni kan anak-anaknya udah pemuda-pemudi juga ini. Pasti udah ngalami masa-masa anaknya jatuh cinta. Anaknya pacaran sama yang tidak seiman, Pak Roni. Ya, jadi memang Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakannya. Jadi kita sebagai orang tua tentu dengan pendekatan yang tentunya tidak otoriter, kita pasti mengajar anak kita tentang kebenaran. 2 Korintus 6 mengatakan tidak bisa terang disatukan dengan gelap, seperti itu. Jadi saya percaya tentu pendekatan dari hati ke hati kepada anak-anak yang sudah remaja seperti itu harus dilakukan. Menangkan dulu hatinya. Sebab kalau kita tidak menangkan hatinya, anak-anak akan berkecenderungan untuk tetap melawan dan memberontak. Sebab itu ya ini tentu menjadi tugas tambahan buat setiap orang tua. Kalau yang seharusnya yang sejati itu dari kecil udah ditanamkan. Kalau ini sampai terjadi seperti itu, saya sedang mengira bahwa itu ada keterlambatan dari proses masa kecil. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan. Tapi ketika diajari dari kecil, waduh, itu jauh lebih powerful. Tapi kalau sudah terlanjur seperti besar ini, tentu harus pendekatan yang menangkan dulu hatinya, dan kemudian kita memberitahukan tentang kebenaran. Dan kita tidak perlu datang dengan sikap menghakimi kepada mereka. Anak-anak akan terluka. Mereka pasti akan memberontak. Tetapi ketika kita menangkan hatinya dengan pendekatan penerimaan tanpa syarat, penerimaan apa adanya, itu akan membuat anak-anak akan mudah untuk mulai berpikir dan terbuka hatinya menerima nasihat orang tua. Saya boleh menambahkan 1 menit untuk Yehuda tadi. Terima kasih. Hari ini kita banyak berkat soal fatherhood, pembapaan. Yehuda sharing sonship, Bapak Timotius juga sonship. Saya baru mengerti ternyata ini luar biasa itu zamannya Pak Timotius Subekti itu, walaupun tidak ada figur yang bagus soal Bapak, tapi toh bisa menjalankan prinsip sonship itu kalau bukan sudah diarahkan sama Roh Kudus itu ya sulit ya biasanya ya. Tapi memang kita lihat untuk menjadi putra yang baik itu perlu keputusan kita. Kita putra-putri nggak bisa selalu ini pasti orang tua apa. Walaupun memang orang tua itu punya peranan membuat keadaan itu kita tercetak seperti sekarang. Tetapi mari belajar orang-orang muda yang mengikuti ini. Kita lihat bahwa kita harus membuat keputusan dalam hidup kita. Dan kita akan jadi berdasarkan keputusan kita. Mari saya akan tunjukkan. Daud itu punya alasan loh untuk melawan orang tua. Karena dia dibilang dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tapi Tuhan menyambut aku. Dia punya alasan. Dia waktu pemilihan raja. Dia nggak dipanggil. Dia tetap angon wedus. Angon wedus apa itu? Pelihara kambing domba. Begitu Samuel tanya, mana ini yang ini? Ya bukan ini. Baru dipanggil. Itu bukan inisiatif bapaknya lagi. Jadi dia dibedakan dari kakak-kakaknya. Tapi belajar dari sonship-nya Raja Daud.
Daud itu punya submission, respect kepada otoritas. Disuruh pergi. Wah, meninjau kakaknya bawa bahan makanan. Ternyata dia taat. Siapa Pak? Disuruh jaga kambing domba cuma 2 ekor ikan. Siapa Pak? Tanggung jawab, respect. Dan apa yang terjadi? Promosi di depan. Di situ ada Goliat sedang menunggu dia. Wah, kalau dia menolak, dia akan dipromosi dia. Ya kan? Nah, berikutnya lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih, dia punya kehendak bebas sebetulnya. Tapi dia memilih untuk taat. Yohanes 5:19, anak tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, melainkan dari Bapa. Apa yang dikatakan anak itu berasal dari Bapa. Ayo, saya ajak anak muda. Punya Bapak yang baik, itu juga tidak menjamin anak itu jadi baik. Lihat Lukas 15. Bagaimana anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu hilang di luar rumah. Anak sulung hilang dalam rumah. Padahal bapaknya baik sekali seperti itu. Jadi saya berkata buat orang-orang muda, jangan, sudahlah, berhenti menyalahkan orang tua sekarang. Ayo, selama kita terus menyalahkan, kita nggak akan ada perubahan radikal. Buat keputusan. Karena ada beberapa tipe manusia. Pertama, people who always ask things, what happened? Oh, ada apa ini ya? Itu cuma tanya apa? Cuma tanya tok gitu. Tapi ada yang people who watch things happen, yang cuma bisa melihat, nonton terus, penonton, nggak akan ada perubahan. Ada people who let things happen. Ya, sera, whatever will be, biarkan aja, biarin deh, biar. Tapi jadi anak muda, saya pesan yang keempat, people who make things happen. Jadi orang yang membuat hal yang baru. Kamu adalah agen perubahan. Buat sejarah baru dalam hidupmu. Kamu pasti dipulihkan. Kamu pasti dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Mantap jawabannya. Dahsyat. Terima kasih Pak Roni Daud. Sekarang ada pertanyaan lagi, kayak ini ditujukan ke Pak Bambang Sumanjaya nih ya. Apakah karakter atau habit buruk dari orang tua di masa muda akan menurun juga kepada anak-anak nantinya? Karena kata orang, buah jatuh selalu tidak jauh dari pohonnya. Ya, mungkin dari sisi Pak Bambang Sumanjaya dulu. Nanti kalau Pak Tony mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, sebenarnya tadi Pak Roni udah menjawab juga ya kan. Jadinya satu, apakah ada pengaruh? Harus dikatakan yes. Karena apa yang anak-anak lihat secara terus-menerus, kalau ngomong ilmu neuroscience ataupun ilmu tentang otak pun mengatakan apa yang dilihat anak berulang-ulang itu pasti akan terekam. Terekam di dalam otak bawah sadarnya, di dalam memorinya, di dalam perasaannya, dan lain-lainnya. Tetapi makanya tadi, kalau kita mau melakukan terobosan yang dengan disebut rekonsiliasi emosi, pasti bisa terjadi breakthrough di sana, ya, terjadi pencairan perasaan yang mengental, kekesalan yang bertumpuk itu akan bisa dicairkan. Nah, tapi apa yang kalau emang udah terlanjur terjadi dan orang tuanya, ada juga orang tuanya yang mungkin sudah dipanggil pulang, jadi nggak ada kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi emosi, ya orang tuanya udah nggak ada gitu kan? Apakah lalu anak itu pasti bermasalah? Ya satu, kalau saya bilang dari ilmu perilaku, memang tidak punya jawaban. Yang punya jawaban ya kalau Tuhan beracara, yang mustahil pun pasti bisa. Kedua, kalau lingkungan pergaulannya itu yang membangun, yang memberikan contoh pengambilan keputusan yang baik, maka akan mempengaruhi karena faktor pengalaman P yang ketiga itu akan menolong sang anak untuk keluar dari masalah. Maka encouragement dari Pak Roni tadi sangat tepat. Anak-anak muda jangan selalu hanya menengok ke belakang, oh itu salah papa, salah mama, tapi apa yang kita putuskan hari ini menentukan masa depan kita semua. Itu aja mungkin. Wow, saya pikir sudah cukup jelas ya, bahwa yang penting tadi sejalan dengan kesaksian Yehuda dan Pak Roni Daud, kitanya mengambil keputusan. Kalau ditanya apakah perilaku orang tua pada masa muda diturunkan, ya, bahkan Alkitab juga mengatakan demikian. Misalnya, kalau kita baca, Iska itu tidak mengakui Ribkah itu istrinya, itu Kejadian pasal 26. Nah, Iska itu lahir daripada Kejadian pasal 22. Abraham pernah mengakui Sarah bukan istrinya itu 2 kali. Itu sebelum pasal 20. Itu di Mesir sekali, di Filistin 1 kali. Itu sebelum pasal 20. Padahal Iska lahir pasal 22. Dan Iska melakukannya seperti bapaknya pasal 26. Artinya
Iska nggak melihat, bahkan dia tidak melihat bapaknya melakukan. Waktu bapaknya melakukan, Iska belum lahir. Nah, itu sebenarnya contoh praktis yang ada di Alkitab, bagaimana sebuah DNA perilaku itu diwariskan. Jadi memang faktor KTP tadi, K itu keturunan itu jelas memang diwariskan. Tetapi bagi kita yang lahir baru, maka firman Tuhan berkata, Yeskiel pasal 36 ayat 26, aku memberikan roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Jadi kita mengambil keputusan seperti Yehuda kesaksian, pertama ke Tuhan dulu. Sudah balik ke Tuhan, baru diberi kemampuan balik ke orang tua. Maka kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi mungkin saja genetik kita tidak baik, leluhur kita nggak baik, ayah kita nggak baik, kakek kita nggak baik. Saya akan membuat pohon baru keluarga. Saya akan bikin tonggak baru sejarah keluarga. Dari mulai saya adalah kerajaan imam, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Itu keputusan kita dan itu akan menjadi ya seperti yang kita putuskan. Ya. Ada pertanyaan lagi, satu lagi yang cukup berat menurut saya nih, bukan berat, berbobot. Ya, apa goal keberhasilan? Ya, karena mengenai keterlibatan ayah seperti di poster kita. Kalau dunia kan ukurannya berhasil, ya sukses, kaya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara rohani, maka apa yang paling penting ukuran keberhasilan seorang ayah, atau mungkin bisa juga apa yang paling penting diwariskan sebenarnya kepada anak-anak, warisan yang ilahi, menjadi sebuah ukuran yang ilahi yang perlu. Mungkin Pak Tony Mulya? Ya. Menurut pandangan saya, faktor keberhasilan dari seorang bapak kepala keluarga bisa mempersatukan ya keluarganya gitu. Karena memang desain dari iblis kan dia selalu memecah ya suami istri, anak orang tua. Selalu diusahakan supaya tidak ada keharmonisan. Ya, father and son itu kan bicara kita ingin supaya anak dan orang tua kembali pulih gitu. Jadi keberhasilannya bagaimana papa saya kawin 3 kali, kakek saya begitu semua. Tapi puji Tuhan karena kita in Christ, kita putuskan dan saya pernah bilang minta ampun ke anak saya karena kesalahan papa saya, kakek nenek moyang saya. Saya nggak mau lakukan lagi. Nah sekarang anak saya lihat, anak saya, cucu saya, kita mengalami kebahagiaan yang saya pikir saya nggak pernah rasakan seperti itu loh. Cucu saya bisa main enak. Aduh, kok saya nggak pernah seperti itu gitu. Saya lihat ya semuanya karena Kristus lah. Jadi ya pokok keberhasilannya bagaimana kita bisa melihat sekarang anak ya keluarga kita ya bisa harmonis, bisa satu gitu ya, kembali seperti ada hubungan yang baik. Saya pikir itu yang penting. Oke, sebelum saya serahkan ke Pak Timotius Subekti untuk memberikan kesimpulan, penutup, pesan-pesan Tuhan, sekaligus nanti mimpin perjamuan, saya akan jawab singkat saja. Ada 2 pertanyaan terakhir, saya kerangkum jadi 1. Kita bicara ayah, bagaimana dengan ibu gitu ya. Nah, ibu juga berperan karena parenting, pengasuhan, kalau saya pakai Pak Bambang lagi, KTP gitu ya, maka teladan itu dari ayah dan ibu. Lingkungan itu dari ayah dan ibu. Malah yang namanya pengasuhan, kalau Asia, itu kebanyakan ibu yang berperan mengasuh. Sedangkan kalau di Jerman dan Yahudi, itu patriarkal. Maka bapak yang mengasuh. Jadi sebenarnya yang namanya pengasuhan itu ayah dan ibu. Ya, jadi perilaku itu juga ayah dan ibu, walaupun kadang-kadang di masyarakat itu berkata begini, kalau anaknya pinter-pinter gitu ya, wah itu ibunya siapa? Wah juara, ibunya siapa? Dapat beasiswa, wah ibunya siapa? Begitu anaknya beling, pentalitan, pulang malam, nggak bikin PR, waduh, bapak esopo. Jadi begitu perilaku bapaknya, kalau kemampuan ibunya gitu ya, memang ada benarnya. Saya itu googling jurnal ilmiah. Ternyata dilaporkan oleh penelitian bahwa perilaku itu mitokondria ibu, kecerdasan itu mitokondria ibu, DNA, kromosom ibu, itu kalau kemampuan, cerdas. Tapi kalau perilaku itu kromosom DNA ayah. Tapi itu ternyata jurnal-jurnal lokosnya, lokos itu lokasi penelitian, itu Asia. Begitu saya googling penelitian di Eropa, khususnya Jerman dan Yahudi, ternyata berbeda. Bahwa cerdas itu ayah. Makanya kalau Alkitab berkata bahwa ada
Yaba, bapak segala orang yang bermain kecapi, tubal kain, bapak segala orang yang punya keahlian mengukir, itu aneka kecerdasan garis bapak semuanya itu. Jadi sebenarnya cerdas itu bapak dan ibu, bukan hanya bapak juga gitu ya. Kalau Timotius, Paulus kan berkata, Timotius, aku ingat iman yang ada pada ibumu, nenekmu. Nah, cerdas iman, cerdas sosial, cerdas emosi, itu banyak memang garis ibu. Nah, kalau di blend, digabung jadi satu, sebenarnya baik cerdas dan perilaku, itu ayah dan ibu. Makanya pengasuhan itu tidak bisa sendirian. Pengasuhan itu tugas bersama ayah dan ibu. Nah, kita akan bahas ya hal-hal soal parenting ini di lain waktu. Tapi hari ini paling enggak kita dapat esensi perlunya pulihnya hubungan ayah dan anak. Ya, saya kembalikan, saya serahkan ke Pak Timotius Subekti untuk sampai ditutup nanti ke perjamuan dan doa berkat sekalian. Silakan Pak Timotius. Ya, suaranya bentar. Masih di mute. Masih di mute suaranya. Tadi Pak Roni Daud angkat tangan mau ngomong itu sebentar katanya. Ya Pak Roni. Pak Roni. Pak Roni Daud tadi mau ngomong apa? Oh sudah, enggak apa-apa, Bapak saja. Oh begitu. Ya. Saya kira begini, semua itu dari masing-masing pribadi. Yaitu Tuhan berkata, dengarlah. Perkataan dengarlah itu utama. Kalau saya lihat di Alkitab, kita nggak bisa bilang itu dari faktor keturunan, juga nggak bisa kadang-kadang. Faktanya memang begitu. Misalnya kalau kita lihat, ada raja yang jahat, anaknya baik. Ada raja yang baik, anaknya jahat. Lihat aja di Alkitab. Jadi saya lihat kok sulit ya membuat satu garis gitu, jadi nggak ada. Bisa terputus. Saya lihat itu karena anugerah, karena orang mau dengar. Karena itu orang, Tuhan kata, dengarlah, dengarlah. Kata perdengarlah itu diulang-ulangi. Saya sudah mencatat kurang lebih 701 kali suku kata hear, gitu, atau hearken. Itu hampir 700-an kali. Jadi saya kira juga dalam perjanjian lama juga katakan, dengarlah, dengarlah. Jadi kalau anak itu, misalnya dari orang tuanya nggak baik, tapi dia bisa mendengar omnya atau emaknya, itu bisa berubah. Jadi tergantung juga hati anak itu bagaimana tanggap atau tidak waktu mendengar. Saya kira itu kunci paling utama kalau saya lihat. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ini ya, sangat sulit dibuat satu garis gitu loh. Metode itu nggak ada. Ternyata orang itu memang namanya anugerah Tuhan gitu. Nggak bisa dibilang bahwa ini orang tuanya baik, anaknya mesti baik. Ternyata tidak juga. Ya toh? Di Alkitab misalnya, kalau kita lihat Hizkia itu kan baik, luar biasa. Anaknya gimana? Manasya. Aduh, ampun deh. Celaka deh. Iya toh? Nah, Hizkia punya anak, itu juga jelek. Tapi cucunya, Yosia, bisa berubah. Bisa jadi luar biasa. Reformator yang terakhir. Saya pikir, iya ya Tuhan ini, jadi kita ini nggak bisa cara metode orang dibuat satu penelitian gitu, sulit, nggak bisa. Saya sudah selidiki Alkitab, nggak bisa. Itu dari bagaimana orang itu mendengar. Jadi waktu dia muda atau tua, nggak peduli kapan saja, waktu dia sudah keok mungkin, nah waktu keok itu paling mudah mendengar. Biasanya orang kalau sakit, ya sulit, itu paling mudah telinganya terbuka. Nah disitulah lalu bisa terjadi perubahan. Ya, jadi saya lihat kita nggak bisa cari metode itu hampir sulit ya. Kalau harus diperiksa pakai apa itu secara perhitungan gitu, tidak ketemulah. Tapi ya
paling penting itu bagaimana kamu mendengar. Karena itu Tuhan selalu berkata, barang siapa yang percaya, barang siapa. Nah, siapa sajalah. Entah dia pencoleng, entah dia pemabuk, siapa saja, asal mau dengar, bisa berubah. Jadi saya harapkan kita belajar bagaimana, makanya kita hamba-hamba Tuhan ini perlu supaya Roh Tuhan itu bekerja, supaya suara Tuhan ini kuat. Jadi yang bisa menutupi itu kan iblis. Iblis itu menutupi suara Tuhan, tapi kita mesti terobos. Nah, kalau kita bisa menang terhadap suara iblis, bisa terjadi mujizat. Jadi kita sekarang harus perangnya itu ya perang rohani sebetulnya. Jadi dalam keluarga kita dan sebagainya. Untunglah keluarga kita itu kalau ya keluarga emak saya itu saya lihat semuanya jadi baik begitu. Tapi ada keluarga-keluarga ya karena dia dengar dari orang lain, dia dengar dari Google lebih banyak, ya kacau juga. Anaknya keluarga baik, ternyata kacau. Kenapa bisa begitu? Itu fakta di keluarga daripada jemaat kita semua. Jadi orang tuanya baik, semua baik, tapi ya karena ya tadi pergaulan dia dengar dari orang yang nggak baik, kemasukan juga begitu. Jadi memang perhatikanlah apa yang kamu dengar itu kata Tuhan memang betul. Jadi ya kita mesti belajar kalau bisa ya membawa anak-anak kita itu supaya lebih banyak dengar Tuhan daripada dengar Mbah Google. Karena Mbah Google ini kebanyakan sekarang tambah lama tambah kacau ini. Hoax-nya lebih banyak. Ya. Saya harapkan supaya kita istimewa para pemirsa yang sekarang mendengar, saya rangkum saja bahwa kita belajar untuk mendengar kalau bisa dari Tuhan. Lebih banyak dari firman Tuhan. Termasuk juga kami-kami yang belajar jangan sampai lebih banyak dari buku dari orang lain. Tapi Alkitab itu lebih dulu. Karena belum tentu apa yang ditulis oleh manusia itu seluruhnya benar. Tapi kalau dari Alkitab pasti nggak ada yang salah. Cuma yaitu Anda perlu tambah dengan Roh Kudus. Kalau cuma dari Alkitab tanpa Roh Kudus nggak mungkin juga begitu. Karena Roh Kudus inilah yang membuka semuanya. Jadi dia yang memberikan frekuensi yang tepat untuk kuncinya. Saya harapkan kita banyak berdoa dan banyak dekat sama firman Tuhan. Siapa saja Anda bisa berubah nanti hidupmu. Tuhan akan memberkati. Dan untuk itu mari kita mungkin sudah siap untuk perjamuan kudus. Kita boleh pegang anggotaan roti kita dan kita siapkan supaya kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Cukup. Apa pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan melalui tubuh dan darahnya ini. Karena ini juga akan menyatukan kita, antar kita, dengan Tuhan dan juga kita sesama kita. Kita pegang roti ini bersama-sama. Bapa di sorga, kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur jikalau kami boleh menjadi anak Tuhan. Engkau melahirkan kami dengan darah, melalui darah dan air, dan roh yang kau limpahkan kepada kami. Dan ketiganya itu menjadi kesaksian bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan kau ingin supaya kami tetap menjadi baru. Bukan hanya waktu lalu, tapi selalu dalam kelahiran yang baru. Supaya kami terus-menerus diperbaharui. Bapa di sorga, dengan kami datang kepada Engkau malam hari ini, kami percaya Engkau memberikan kami kesempatan lagi
untuk berpaut dengan Tuhan secara utuh, supaya roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya terikat dengan Tuhan. Bapak, sekarang kami pegang ini roti, dan kami unjukkan roti ini ke atas. Kami hormati. Engkau berkata, dan dengarkan saudara-saudaraku perkataan Tuhan ini pada waktu malam, di mana Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu dengarkan perkataan Tuhan, adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Jawab, amin. Amin. Mari kita bersama-sama makan Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita angkat cawan itu. Kata Tuhan, inilah darah perjanjian di mana Tuhan mau mengadakan sesuatu yang baru dalam diri kita. Lembaran baru Tuhan akan berikan. Masa depan yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, bahkan semua hal-hal yang baru yang tidak pernah Engkau beri, Engkau akan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji nama-Mu. Dan biar kami juga akan menjawab pertanyaan-Mu. Bahwa pada malam di mana Engkau, Tuhan, mengangkat cawan itu, Engkau berkata, inilah cawan ucapan syukur. Di mana Engkau berikan kami perjanjian yang baru. Dan dengarkan perkataan Tuhan ini. Ada cawan berkat yang kita berkati. Bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan Bapa di sorga. Dalam persekutuan kami membahas Father and Sons, Engkau sudah ungkapkan begitu banyak hal di mana kami boleh mengalami suatu pembaruan dalam diri kami, pengertian yang baru. Tuhan, supaya kami juga berhati-hati dalam hidup kami, dengan cara kami mendengar, didik kami supaya kami bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Engkau beri kami hikmat, wisdom, untuk Tuhan mengetahui bahwa dalam Tuhan dan hanya dalam Tuhan kebenaran itu ada. Karena itu Tuhan, Engkau akan perlengkapi semua hamba-hamba-Mu yang menjadi narasumber dan juga para pendengar, dan bahkan juga kepada kaum muda yang mendengarkan, supaya mereka mempunyai keyakinan bahwa di dalam Engkau masih selalu ada harapan. Di dalam Engkau selalu ada masa depan yang cerah. Di dalam Engkau ada suatu kemuliaan yang bisa kami raih. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Memberkati kami sekalian, supaya kami tetap maju dalam Engkau, kami tetap bersatu di dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Dan kami mau belajar untuk membuat Engkau tetap menjadi kepala kami yang memberikan selalu sumber informasi yang paling tepat dan akurat. Terima kasih Bapak. Dan biar anugerah sejahtera Tuhan limpah dalam hidup kami. Terimalah saudaraku berkat daripada Allah Bapa
dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. 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 Terima kasih. Terima kasih.